anak punya anak namanya cucu saya. Begitu saya punya uang 10 juta, saya kasihkan ke anak saya. Tapi pesan saya 4 juta kasihkan ke anak saya, ke cucu saya, ke anaknya. Kalau uangnya masih di saya, itu uang saya. Tapi begitu sudah masuk ke uang pemerintah daerah, ke anak saya, itu sudah menjadi uang anak saya, bukan uang saya. Walaupun masih saya yang ngasih uang. Masuk ke cucu saya sudah menjadi uang saya. Kalau ini merupakan di saya, itu namanya uang negara, dianalogkan kepada APBN, diatur oleh PMK, peraturan menteri keuangan. Tapi begitu masuk ke pemerintah daerah, dikoordinir oleh pemerintah daerah, masuk ke desa, menteri desa, menteri keuangan, masuk ke perusahaan, itu menjadi diatur oleh peraturan menteri keuangan maupun peraturan menteri Menko. Khusus pengawasan di perusahaan negara maupun daerah, BUMN maupun BUMD diatur di peraturan menteri keuangan nomor 14 PMK 9 tahun 2022. Jadi peraturan pelaksanaan fungsi pengawasan menteri keuangan sebagai pengelola fiskal dan pemerintahan dalam UKM. Ini kan dari kalau berkenan saya sampaikan. Jadi yang berwenang melakukan pengawasan BUMN di sini selain BPK, Inspektorat dasarnya Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Iya, ya kami lanjutkan. Oh, masih. Berwenang menentukan sesuai dengan aturan karena di Undang-Undang 30 2014 tentang pemerintahan berwenang sesuai MK MA 4 adalah BPK. Peraturan Menteri Keuangan yang berwenang menentukan adanya kerugian negara sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan adalah Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Baik. Jika itu terjadi, bukan BPK yang melakukan, tapi BPKP, bagaimana pertanggungjawaban atau itu memang sah menurut undang-undang atau peraturan yang ada? Baik. Dengan bermacam regulasi, saat ini macam-macam undang-undang 32, undang-undang 23, undang-undang terus berubah, undang-undang 17 tentang keuangan negara, undang-undang nomor 1 tentang perbendaharaan negara, undang-undang tentang pengawasan, undang-undang tentang perencanaan, ini semua regulasi. Arahnya saya bilang cuma 3. Bahwa yang pertama ditentukan punya kewenangan tidak. Nah, dengan bermacam regulasi yang kedua, seluruh pemerintahan dituntut 2 jenis pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban keuangan dan pertanggungjawaban kinerja. 2 ya. Pertanggungjawaban keuangan nanti ujungnya adalah laporan keuangan. Pertanggungjawaban kinerja ujungnya adalah laporan kinerja. Laporan kinerja suatu instansi apapun termasuk BPKP dinilai dari indikator kinerja. Indikator kinerja itu adalah input, proses, output, outcome, dan impact. Jadi BPKP melakukan pemeriksaan. Yang pertama inputnya, punya kewenangan tidak? Oke, dilabrak. Yang kedua adalah proses. Proses melakukan pemeriksaan. Saya 24 tahun di BPK. Apakah dia melakukan klarifikasi, konfirmasi, analisis? Itu namanya adalah proses. Dia melakukan pemeriksaan. Hasilnya apa? BPKP melakukan pemeriksaan. Hasilnya adalah LHP. Laporan hasil pemeriksaan. Baru laporan pemeriksaan ini dipakai outcome, benefit, impact. Outcome benefit impact itu adalah manfaat. Outcome manfaat jangka pendek 1 tahun. Outcome benefit namanya adalah manfaat jangka menengah 5 tahun. Impact adalah manfaat jangka panjang. Jadi BPKP melakukan pemeriksaan silakan. Pertanyaan, kewenangannya kan ya. BPKP saya lama koordinator inspektorat. Jadi pada saat kondisi pemeriksaan itu namanya PKPT, program kerja pengawasan tahunan. Kami inspektorat kabupaten punya mau ngapain tahun depan, provinsi mau ngapain tahun depan, pelajaran mau ngapain tahun depan. Tapi BPKP tidak punya karena dia melakukan pemeriksaan berdasarkan pemeriksaan permintaan, karena dia tidak punya kewenangan. Permintaan ini kan nggak bisa diprediksi bulan Agustus bulan apa itu nggak bisa diprediksi. Oke lah sekarang BPKP melakukan pemeriksaan. Kita BPKP ini, kalau BPKP punya. Dan permasalahannya saya ikut bidding BPK. Nah, permasalahannya BPKP sudah pemerintah dan nggak mau diatur. Maka sekarang masalahnya sudah. Nah, BPKP sudah pemeriksaan. Punya nggak kewenangan? Sama. Yang kedua, dia melakukan proses. Itu proses pemeriksaan. Silakan audit. Yang ketiga hasilnya apa? Hasilnya adalah laporan. Dan laporan harus ditulis. Namanya LHP.
LHP, laporan hasil pemeriksaan. Baru dari hasil tadi aparat pengawasan masuk periksa mana laporannya. Baru dari situ kelihatan laporan hasil pemeriksaan itu akan menjawab 51 hal. Where to how they. Siapa pelakunya, berapa yang dirugikan. Harus ada di dalam laporan. Kalau laporannya itu nggak benar, artinya proses pemeriksaan nggak benar. Kira-kira begitu. Jadi ini semua akan ada buat ada nggak? Hasilnya